how unethical are you? Seberapa etis atau tidak etisnya diri saudara gitu. Nah, saudara-saudara mesti bisa paham satu hal, bahwa sebagai manajer yang ambil keputusan, kadang saudara itu bisa berbuat tidak etis, walaupun itu tidak disengaja. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau pelajari lebih jauh, perilaku tidak etis itu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah perilaku tidak etis yang disengaja. Yang kedua adalah perilaku tidak etis tapi tidak disengaja. Ya, yang satu disengaja, yang satu tidak disengaja. Aku tak mencoba bertanya pada saudara Agustin, ada nggak Agustin? Ada, Pak. Bisa kasih contoh nggak satu saja? Menurutmu perbuatan etis seorang manajer tapi yang disengaja? Manajer berbuat tidak etis tapi disengaja. Silakan kasih contoh, Agustin. Misalnya kayak ini nggak, Pak? Kalau rasisme gitu, Pak. Misalnya apa itu? Yang lebih jelas, yang lebih jelas. Misalnya mungkin ada karyawannya yang nggak apa ya, di dalam rapat nih, Pak. Di dalam rapat ada mungkin yang lain itu misalnya orang Jawa kayak gitu, orang dari Jawa, terus satu orang misalnya istilahnya dari Papua gitu, dia memberikan opininya tapi nggak digubris, nggak ditanggepin gitu sama atasannya. Secara sengaja. Iya. Yang nggak digubris orang yang mana? Yang berikan opini orang dari Papua itu. Oh gitu ya, oke. Iya. Bolehlah. Sengaja loh ya itu ya. Iya, Menurut Pak. versimu ya. Ada sih lebih banyak contoh yang disengaja daripada yang tidak disengaja. Ya, aku tak cari Fajar, ada nggak Fajar? Ada, Pak. Ya, kasih contoh yang lain dong, Jar. Kalau kamu misalnya jadi manajer, kamu jadi atasan, kadang kamu membuat keputusan yang tidak etis, tapi disengaja. Bisa nggak kasih contoh? Misalnya kayak ada keputusan yang mendesak, Pak. Misalnya kayak di saya sebagai manajer itu mengetahui bahwa ada karyawan saya yang melakukan kesalahan, namun saya memaafkan dan memberikan itu kesempatan. Itu termasuk kayak gitu enggak ya, Pak? Nah, sorry, mungkin pertanyaanku ku ganti dikit lah. Perbuatan yang tidak etis saja, jangan yang etis. Kalau memaafkan sih, memaafkan sih jelas etis. Tapi yang ku tanya, yang tidak etis. Oh iya ya Pak, benar. Yang tidak etis. Jadi saya tahu karyawan saya melakukan kesalahan, padahal itu karyawan yang berpotensi untuk bisa maju ke depan, tapi saya memutuskan untuk memecat karyawan itu karena suatu kesalahan yang tidak disengaja olehnya dan saya tidak memberikan kesempatan. Kalau karyawannya itu salah, dipecat memang sudah seharusnya tuh. Itu etis apa enggak coba? Menurut kamu aja lo ya. Kalau karyawan salah, dipecat itu etis apa enggak? Etis sih, Pak. Yang tidak etis, yang kutanya kok. Yang tidak etis itu. Wah, itu perbuatan tidak baik itu loh. Kan lebih banyak contohnya toh. Ya misalnya kamu manajer, kamu sudah ngerti UMR-nya itu Jogja itu 1,5 juta.
Terus Pak. kamu kasih upah pegawaimu 500.000 sambil ngomong begini, kalau mau ambil, kalau nggak mau banyak yang mau kok begitu. Nah itu jelas tidak etis, ya toh? Iya Pak. Atau ada pegawaimu lagi hamil, ya toh? Kemudian dia bilang, Pak izin dong Pak, badanku udah nggak kuat. Iya, sana pulang aja, tak keluarkan sekalian, begitu. Itu kan jelas tidak etis dan disengaja, ya kan? Gak apa. Kadang seorang manajer itu kadang melakukan itu sih. Kadang melakukan itu. Manajer yang jelek tepatnya. Tapi manajer yang baik tidak akan melakukan itu. Manajer baik ya akan berperilaku etis. Etis itu maksudnya ya baik, begitu, peduli, perhatian sama karyawan, memperlakukan semua karyawan dengan adil, semua digaji sama, dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau manajer itu berperilaku etis. Nah, kadang manajer itu bisa berperilaku tidak etis, tapi dia tidak sengaja. Jadi dengan kata lain, dia berperilaku tidak baik, tapi tanpa intensi, yes, kayak ke bawah suasana, terus kemudian perilakunya tidak etis, begitulah. Ya, nah artikel ini bicara kayak begitu. Ya, jadi dia mulai dengan satu statement yang menyebutkan dengan sederhana, Anda itu sebetulnya orang yang etis apa enggak sih? Kalau saudara jawab ya, oh jelas saya orang yang etis. Mungkin malah jawabanmu itu salah. Bisa jadi bahwa saudara itu kadangkala sebagai pengambil keputusan, saudara itu kadang mengambil keputusan yang tidak etis atau tidak baik. Etis apa enggak kan saya nggak usah jelaskan ya. Yang tidak baik, tapi saudara tidak sengaja. Ya, kayak terbawa suasana begitulah. Ya. Kayak apa sih? Yang pertama itu begini, yang pertama itu seringkali disebut dengan yang namanya implicit prejudice. Prasangka implisit. Itu bias yang muncul dari keyakinanmu yang tidak kau sadari. Keyakinan yang tumbuh secara otomatis. Keyakinan yang tumbuh secara otomatis. Misalnya begini, aku tak mencari Talentia, ada enggak? Ada, Pak. Ada. Oke, aku mau tanya sama Talentia dulu. Misalnya begini, Talentia. Apa? Kau punya 2 pegawai, Amir sama Budi. Kemudian kau panggillah 2 orang itu ke depanmu. Ya toh, kau mau kasih tugas lah itu sama Amir dan juga sama Budi. Amir datang dengan bajunya yang rapi. Benar-benar rapi bajunya si Amir itu. Wah, tanpa lipatan, tanpa lusuh macam-macam. Terus Budi datang sudah bajunya nggak dimasukkan, agak lecek, bajunya tampak kotor pula, banyak debu gitu. Nah, sekilas kalau kau memberikan 2 tugas, satu yang lebih menuntut tanggung jawab, satu yang lebih ya enteng begitulah ya, yang sepele lah, nggak ada tanggung jawabnya. Nah, kebetulan tugas yang menuntut tanggung jawab itu nanti ada komisi atau bonus yang besar bagi karyawan yang melakukan. Gitu. Tugas yang lebih menuntut tanggung jawab, bonusnya lebih besar bagi pegawai itu. Tugas yang nggak menuntut tanggung jawab, bonusnya kecil. Ada 2 orang, Amir rapi, yang kedua Budi lecek. Tugas yang lebih menuntut tanggung jawab, kasih ke siapa? Kalau menurut aku sih, Pak, ke Amir, Pak. Kenapa?
Ya, karena kan tadi si Amir itu datang dengan baju yang rapi. Jadi seperti dia benar-benar dari rumah itu benar-benar udah siap gitu untuk kerja, udah mempersiapkan semuanya dengan rapi gitu. Dengan kan kalau misalnya kita pergi ke kantor itu ya harus berpakaian rapi dan sopan gitu. Nah, makanya tadi harus diberikan tanggung jawab yang besar itu menurut saya itu baik si Amir, Pak, gitu. Ya, karena kita berpendapat bahwa orang yang rapi itu mesti orang yang bertanggung jawab. Ya, orang yang tampilannya baik mesti orang yang lebih bisa dipegang gitu kan. Nah, itulah yang namanya implicit prejudice. Melakukan itu seakan-akan kayak sudah jadi kebiasaan kalau kita lihat orang yang bajunya rapi, berpakaiannya benar begitu, wah ini mesti lebih bisa bertanggung jawab daripada orang yang datang lecek. Ya, itu prasangka. Prasangka yang salah belum tentu salah juga, tetapi bisa salah. Mana tahu saat saudara panggil itu, si Budi itu ternyata habis kepleset naik motor, terus bajunya jadi kotor dan lecek. Atau dia habis bannya bocor dan mobil dia harus ganti ban, ya otomatis bajunya jadi lecek gitu. Artinya saudara, yang kayak begitu itu kadang terjadi dalam hidup kita dan kayak otomatis saja begitu. Ya toh? Kadang dosen itu juga bisa jatuh loh kayak gitu. Ada mahasiswa datang bajunya rapi dilayani dengan baik. Mahasiswa datang wajahnya cakak-cakan, jawabannya ketus. Karena berpikir bahwa mahasiswa yang acak-acakan itu adalah mahasiswa yang tidak niat belajar dan tidak baik. Nah, semacam itulah yang namanya implicit prejudice, prasangka implisit. Ya. Nah, itu seringkali membuat kita berperilaku tidak baik. Dosen yang harusnya melayani semuanya dengan baik, dengan ramah tanpa beda-bedakan, jadi terbeda-bedakan karena melihat tampilan mahasiswanya. Nah, itu harus dihindari, itu harus dihindari. Orang otomatis kadang begitu, tapi ya sebetulnya menurut artikel ini itulah yang disebut dengan implicit prejudice. Bisa jadi misalnya begini, ya toh, ada dua orang datang ke seorang atasan, sama-sama rapinya, sama-sama baiknya, sama-sama ya sudahlah itu. Terus pokoknya tampilan itu nomor satu lah bagi dua orang itu. Masalahnya satu, yang satu pria, yang satu wanita. Dan kinerjanya anggap saja sama. Tapi saudara harus milih satu untuk dinaikkan pangkat. Zainal ada nggak Zainal Arifin? Zainal Arifin ada enggak? Kalau enggak, tak ganti yang lain dulu. Ada, Pak. Ya, kalau kamu jadi bos, yang kamu naikkan pangkat yang mana? Yang laki-laki atau yang perempuan? Kau mau naikkan pangkat untuk satu orang, ada dua kandidat, satu laki, satu perempuan. Kinerjanya berimbang. Kinerjanya berimbang, tampilannya sama rapinya. Tapi cuma salah satu yang bisa naik pangkat ke manajer. Yang dinaikkan pangkat yang mana? Yang laki-laki, Pak. Kenapa? Karena menurut saya yang cocok untuk memimpin yang stabil laki-laki, Pak. Ya, ini Liana dan saudara kembarnya sudah melempar bantal mungkin ke laptopnya ya. Jadi nggak terimalah mereka ya toh. Memangnya wanita itu urusan dapur saja nggak bisa mimpin gitu. Nah, semacam itu tuh wajar saudara. Tanpa sadar saudara milih lelaki untuk dinaikkan pangkat. Padahal wanita juga kinerjanya sama. Karena beranggapan laki-laki mesti lebih stabil emosinya sehingga lebih cocok jadi pemimpin begitu.
Itulah yang namanya implicit prejudice. Saudara berprasangka dulu, lihat bentuk orangnya, oh ini mesti baik, ini mesti tidak baik. Ya toh? Terus saudara lihat laki-laki sama perempuan gitu. Oh, laki-laki mesti bisa lebih sukses karirnya daripada perempuan. Itulah yang namanya implicit prejudice. Muncul prasangka di awal dulu. Ya, prasangka ini ya otomatis itu udah tanpa sadar munculnya begitu. Nah, itulah seringkali perilaku tidak etis dalam mengambil keputusan itu muncul karena itu. Ya. Banyak orang bilang begini, don't judge the book by its cover. Jangan menilai kualitas buku dari covernya dong, lihat isinya begitu. Nah, kalau saudara masih menilai ini buku bagus atau tidak berbasis covernya saja tanpa lihat isinya, ya itulah yang namanya implicit prejudice. Ya. Itu masalah tidak etis pertama yang muncul seringkali tanpa sadar, begitu, tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Nah, oke, sebelum saya jalan ke yang kedua, ya, sebelum saya jalan ke yang kedua, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu tentang implicit prejudice ini. Sudah jelas atau belum? Ya, diam. Oh, ya. Tanggap jelas ya, tanggap jelas. Ya, saya anggap saudara sudah paham itu implicit prejudice. Orang muncul prasangka secara otomatis. Itulah yang namanya implicit prejudice. Ya. Oke, jalan ke yang nomor 2. Jalan ke yang nomor 2. Kadang orang itu berperilaku tidak etis terkait dengan yang namanya in-group favoritism. In-group favoritism. Misalnya begini, Wisnu itu orang Jawa. Dia jadi pimpinan di kantor tertentu. Wisnu orang Jawa, dia jadi pimpinan di kantor tertentu, terus dia mau milih orang untuk dipromosikan. Karena menurut Wisnu dia orang Jawa, ya sudahlah dia milih orang Jawa. Nah, selama Wisnu memimpin di kantor itu orang Jawa terus pegang jabatan. Ya, itu namanya in-group favoritism. Bias yang membawa keuntungan bagi kelompoknya sendiri. Bukan hanya karena masalah ras ya saudara, bukan hanya karena masalah ras. Saudara senang pipitan alias gowes. Di kantor ada bawahanmu yang senang pipitan bersama saudara, ada orang yang biasalah, bawahan biasa, nggak ada kedekatan khusus, tidak senang pipitan pula. Terus kalau saudara mau naikkan pangkat orang, saudara prioritaskan bagi yang sama dalam tanda petik dengan saudara, sesama anggota klub gowes. Itu bias, ya toh. Bias orang mengutamakan orang yang mirip dengan dirinya. Orang yang satu grup, satu kelompok dengan dirinya. Nah, itulah yang namanya in-group favoritism. Itu normal, saudara. Itu normal. Ya, itu normal. Tapi itu perilaku yang tidak etis. Gitu. Normal, tapi tidak etis. Ya, tolong bisa dipahami baik-baik. Gitu kan. Wisnu bimbing skripsi. Ada 2 mahasiswa.
Satu mahasiswa rumahnya dekat Wisnu, satu kampung. Satu mahasiswa entah dia dari mana. Entah dia dari mana. Terus Wisnu kalau bimbing skripsi sama tetangga, wah perlakuannya luar biasa. Sangat helpful. Bimbing yang lain, wah dimarahi terus. Gitu. Nah itulah namanya in-group favoritism. Bias yang membuat kita lebih mengutamakan orang yang satu karakter sama kita. Salah? Ya jelas salah. Etis? Ya jelas tidak. Gitu. Nah. Yang ketiga, sebelum saya jalan yang ketiga, nomor 2 itu di teori kepemimpinan itu banyak dibahas loh saudara. Yang nomor 2 itu banyak dibahas di teori kepemimpinan. Namanya teori LMX, Leader Member Exchange. Jadi teori itu menyebutkan bahwa ada sekumpulan orang tertentu yang lebih dekat pada pemimpin daripada orang-orang lain. Ya, karena sekelompok orang tertentu itu punya kedekatan lebih, maka pemimpin itu juga punya perlakuan yang berbeda. Itulah yang namanya in-group favoritism. Ya, in-group favoritism. Ya, di teori kepemimpinan itu. Jadi yang dekat, naik pangkat terus, urusannya mudah. Yang tidak dekat-dekat, susah, saudara. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait yang kedua ini, saudara. Ini kadang bias ini, orang berperilaku tidak etis yang ini juga tanpa sadar. Juga tanpa sadar, dia memilih orang yang dia dekat, dia memilih orang yang dia akrab, dia memilih orang yang sering interaksi sama dia. Entah karena kedekatan tetanggaan, kesamaan hobi, keluarga, pertemanan, apapun lah. Pokoknya yang membuat orang lebih dekat sama manajer, dia dapat keuntungan lebih banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang nomor 2 ini. Nah, ada. Oke. Saya lanjut. Saya lanjut ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Cuman 4 toh, saudara. Nomor 3 itu namanya overclaiming credit. Overclaiming credit. Aku tak cari saudara siapa ya. Silva ada enggak ya? Kalau ada sih aku mau tanya. Ada, Pak. Nah, ada, Pak. Sil, ya oke. Sil, aku mau tanya. Oh iya, Pak. Misalnya satu saat kau bekerja di satu tempat tertentu. Ya kan? Terus bosmu tanya begini, Silva, kita kan semua lagi kerja di proyek ini. Kira-kira kontribusimu di proyek besar atau kecil? Jawabanmu apa, Sil? Tergantung ini, Pak. Kayak misalkan emang saya kontribusinya besar, ya saya jawabnya kontribusi saya besar. Tapi kalau misalkan saya kontribusinya cuma sedikit, ya saya jawabnya sedikit gitu. Itu
Itu kalau kau jadi mahasiswa di tempatku Oh, kau itu. ya, Pak. Kalau di kantor beneran dan kamu tahu bahwa kalau orang yang berkinerja baik lantas bonusnya gede, lebih disenangi bos, kira-kira jawabanmu apa coba? Kalau gitu pasti jawabnya bilangnya besar sih, Pak. Oh iya besar toh. Oh iya. Kenapa? Kenapa bilang besar sih? Karena itu kayak tadi pemikiran kalau misalkan bilang kontribusinya besar pasti nanti dinilai lebih tinggi, terus nanti dapat bonus yang lebih banyak gitu. Lebih dipercaya. Iya. Coba bayangkan kalau kamu sama atasanmu, kemudian kamu jawab begini, ya Pak, sebetulnya saya itu tidak berkontribusi apa-apa di tim itu. Berani bilang begitu? Enggak. Realnya begitu Pak, saya nggak kontribusi apa-apa. Kontribusi saya kecil Pak, hampir nggak berarti. Berani bilang begitu? Enggak berani. Nah, kelihatannya nggak berani. Orang itu cenderung overclaim kalau terkait dengan melaporkan apa yang dia raih, apa yang dia kontribusikan. Itu memang wajar, itu wajar. Salah? Enggak, saya nggak bilang itu salah loh. Otomatis kok, itu otomatis. Gitu, otomatis. Kenapa? Karena kita sadar kita bekerja di satu tempat, kemudian kita sadar bahwa rezeki kita itu tergantung dari penilaian atasan. Atasan tanya, gimana peran kamu di situ? Oh Pak, saya melakukan banyak hal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ditulis semua itu. Ditulis semua, dilaporkan semua. Itulah yang namanya overclaiming credit. Saudara satu saat jadi manajer, bisa jadi saudara punya atasan yang lain lagi. Dan atasannya bisa bertanya hal yang sama. Dan jawabanmu, ya sama dengan itu, gitu kan? Wah, kalau itu yang terjadi, wah, asik deh itu. Ya, itu overclaiming credit. Sebetulnya itu tidak etis, gitu, kalau saudara bohong. Tetapi itu kadang terjadi. Nah, ada yang mau ditanya enggak? Itu yang nomor 3. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya, langsung tanya saja ya. Overclaiming kredit. Biasnya di mana? Ya biasanya karena saudara melaporkan lebih besar dari yang senyatanya. Tidak bercerita apa adanya, tapi lapornya ya karena berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan duit, ya dilaporkan lebih besar. Itu terjadi, saudara. Nah, oke. Yang nomor 4, conflict of interest. Conflict of interest. Ya, bias atau perilaku tidak etis, ya karena ada conflict of interest. Misalnya apa paling gampang? Dokter mau nulis resep. Biasalah dokter nulis resep. Ada obat A, ada obat B. Anggap saja kamu tahu pasienmu kaya begitu. Dia bukan pasien BPJS dan kamu nulis resep. Ada obat A sama ada obat B. Sudah jadi rahasia umum, alias semua orang itu sebetulnya udah tahu. Kalau pabrik obat itu bersaing supaya diresepkan oleh dokternya. Ngasih duit kadang enggak ngasih duit, tapi ngasih fasilitas iya. Dokternya mau seminar sama pabrik obat yang satu ini dibiayai semua, seminar semua tiketnya, seuang sakunya udah pokoknya semua ditanggung full. Tapi pabrik obat yang satu tidak semewah itu. Tentunya dokternya akan nulis resep pada pabrik obat yang memberi dia fasilitas lebih baik. Nah, itulah yang namanya conflict of interest. Perilaku tidak etis itu muncul karena ada
pertentangan apa itu? Pertentangan kepentingan. Ya, pertentangan kepentingan. Ya, jadi itulah saudara, itu kadang terjadi juga. Gitu. Saudara jadi manajer, kemudian mau bikin apa jaket untuk seluruh karyawan, karyawanmu ada 500, semua dikasih jaket satu demi satu, ada 2 pemasok. Satu namanya Mas Wisnu, come from nowhere, alias kau tidak kenal, gitu. Satu namanya Mas Bejo. Mas Bejo itu adikmu. Nah, ya sudah, keputusannya jelas. Proyek diserahkan sama Mas Bejo. Salah? Ya, nggak terlalu. Kalau memang Mas Bejo benar-benar baik. Tapi banyak orang menyebut semacam ini disebut dengan istilah kolusi. Gitu. Nah, jelas tidak etis. Saudara kadang ambil keputusan itu juga bukan disengaja, intentional, begitu enggak, otomatis saja. Siapa yang ngajukan tender ini? A sama B, Pak. Ya sudah pilih A saja. Begitu. A itu ya kalau dapat tender nanti akan menguntungkan dirimu. Nah itulah yang namanya conflict of interest. Ya, jadi paling tidak ada 4 tadi ya, ada 4 yang kita udah bicarakan tadi. Bias itu yang membuat kadang orang berperilaku tidak etis. Yang pertama itu kalau kita punya prasangka implisit, gitu, menilai berdasar tampilan, berdasar jenis kelamin, tanpa melihat lebih detail. Yang kedua, kalau kita itu memilih orang-orang yang dekat sama kita, pilihan kita itu lebih menguntungkan kelompok kita sendiri. Yang nomor 3 itu overclaim. Ya kalau ditanya tentang kinerjaku ya aku jelas-jelas bagus toh. Wong aku yang dinilai kinerjanya. Terus yang terakhir conflict of interest. Yang terakhir conflict of interest. Ya, aku lebih menyukai siapapun yang menguntungkan saya. Nah, kadangkala saudara, seorang manajer itu bekerja keras. Benar-benar bekerja keras, berusaha keras, supaya dia itu tidak terjebak dalam perilaku tidak etis yang tadi. Tetapi seringkali usaha itu ya gimana ya, bisa dibilang tidak berhasil ya memang begitu. Oleh karena itu, seorang manajer mesti baik-baik mempertimbangkan atau melihat hal-hal semacam ini. Yang pertama, dalam setiap pengambilan keputusan, mesti ada data yang bisa dipercaya. 2 orang datang ke saudara, bajunya lecek sama bajunya rapi. Jangan lantas dianggap yang bajunya lecek itu tidak bertanggung jawab. Mesti tanya dulu, kok bajumu lecek kenapa? Ternyata jawabannya begini, Pak, tadi ada karyawan kita kepleset, Pak, saya harus bantu dia, terus saya ngantar dia ke rumah sakit. Ya. Ya. Harus cari data. Harus cari data. Ya. Ya, cari data. Basisnya itu data. Jangan pula milih pemasok karena itu teman dekat, jangan. Jangan milih karena itu teman dekat, jangan. Ya, pilih orang yang benar berbasis kinerja.
Nah, kinerja itu datangnya dari mana? Data. Nah, data. Cari data yang cukup. Kemudian, yang kedua, lingkungan, saudara. Banyak orang bilang, lingkungan itu mempengaruhi perilaku kita. Lingkungan itu mempengaruhi perilaku kita. Ada teori yang namanya, saya agak lupa itu, social influence, bahwa orang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Artinya, saudara, supaya saudara bisa jadi objektif, jangan biarkan lingkungan mempengaruhi saudara. Tetapi bentuklah lingkungan supaya bisa objektif sesuai yang saudara inginkan. Ya. Supaya subjektif boleh yang saudara inginkan. Bentar, saya tak balas WA dulu. Oke, jadi lingkungan harus dibentuk. Ya, oke. Bagaimana kita bisa bentuk lingkungan? Ya, kalau kita tahu bahwa kejujuran itu penting, ya sudah, kita ciptakan budaya jujur. Kalau kita tahu bahwa kejujuran itu penting, kita ciptakan budaya jujur. Semua orang dibiasakan dan dilatih untuk jujur. Itu salah satu cara untuk membentuk lingkungan. Nah. Yang ketiga, perluaslah pengambilan keputusan. Maksud memperluas mengambil keputusan itu begini, saudara. Kalau saudara itu satu saat jadi manajer, kemudian terima terima 2 pemasok untuk saudara, A sama B. Ya, saudara buka peluang lagi bagi yang lain, diperluas lagi. Ya, atau diperluas lagi. Yang lain ada enggak, cari data. Saudara mau naikkan pangkat orang, jangan mengandalkan pada ingatan. Tetapi minta data seluruh karyawan yang berpotensi. Yang berpotensi, diminta datanya. Ya. Jadi cakupan pengambilan keputusan itu diperluas, opsinya ditambah. Ya, opsinya ditambah. Nah, dengan begitu saudara, kalau saudara sudah bisa nambah data, ya toh, cari data, kemudian lingkungan dibentuk, kemudian pengambilan keputusan itu diperluas, opsinya ditambah, nanti saudara akan bisa menjadi manajer yang waspada. Ya toh, manajer yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, sehingga dia akan hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi, manajer yang waspada itu adalah manajer yang hati-hati dalam mengambil keputusan. Manajer yang tidak membiarkan dirinya jatuh dalam perilaku tidak etis yang terjadi secara tidak sengaja tadi. Dia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh prasangka. Ya kan? Yang kedua, dia tidak mengutamakan orang yang dekat dengan dirinya.
Yang ketiga, dia tidak overclaim karena basisnya data. Yang keempat, tidak ada konflik of interest. Nah, kalau semua itu ada, bagus. Tapi hanya berusaha nggak cukup, harus ada tindakan. Tindakannya apa? Satu, nyari data. Yang kedua, lingkungan dibentuk. Lingkungan dibentuk. Yang ketiga, pengambilan keputusan itu cakupannya diperluas, opsinya ditambah. Nah, kalau saudara bisa melakukan itu, ya sudah, saudara kan jadi manajer yang waspada, manajer yang paham yang harus dilakukan. Nah, itu saudara materi kita hari ini. Silahkan kalau saudara ada yang mau tanya, silahkan ditanyakan dulu. Jangan sungkan-sungkan. Nah, silahkan kalau ada yang mau tanya, ditanyakan dulu. Pak, Yo. Apa ya? mau tanya yang etis itu, Pak. Ya, gimana, Di? Itu kalau di kayak sistem pemerintahan gitu kan, Pak, kayak wali kota gitu. Dia itu kan seorang pemimpin. Terus kalau misalkan kayak kemarinnya Pasya Ungu gitu, dia warnain rambutnya gitu, etis nggak, Pak? Ya, pegawai negeri itu ada batasannya. Ya, ada tatanan perilaku yang harus diikuti. Kalau dia berjalan sesuai tatanan perilaku itu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi harus disadari bahwa tatanan perilaku itu tidak sempurna. Ya, dan orang juga mesti paham, ya, orang juga mesti paham bahwa kalau sebetulnya dia membuat orang lain berprasangka tidak baik, karena perilakunya itu dia membuat orang lain berprasangka tidak baik, dia itu juga sudah ikut berbuat salah. Ya. Nah, itulah jawaban saya. Saya tidak bilang etis atau tidak, mesti lihat di dua hal. Satu, ya, dia melanggar aturan tertulis apa enggak yang ada di pegawai negeri. Kalau berpakaian ada standarnya. Tapi rambut itu tidak ada standarnya, saya rasa. Nah, kalaupun dia tidak melanggar, dia mesti sadar satu hal. Apakah dia membuat orang lain berprasangka terhadap dirinya? Ya, kalau dia membuat orang lain berprasangka terhadap dirinya, membuat orang lain sudzon, ibaratnya, bahasa teman muslim itu kadang menyebutnya begitu, berarti saudara membuat orang lain berdosa karena ngerasani saudara, ya berarti silakan dipikul sama-sama hukumannya. Gitu. Itu pendapat saya ya, yang terakhir itu ya. Jadi jangan biarkan orang lain berbuat salah, dosa karena perilakumu. Nanti kau juga mikul kesalahan yang sama soalnya. Nah, jadi berperilakulah yang normal, yang netral, jangan membuat orang lain berprasangka buruk pada dirimu, dan saudara akan bertindak etis dengan begitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silahkan. Tak kasih pekerjaan sederhana ya, saudara. Tak kasih pekerjaan sederhana.
Anggap diri saudara itu Pak Nurofik, saudara. Anggap diri saudara itu Pak Nurofik. Saudara itu bertanggung jawab atas segala hal terkait hubungan dengan pihak luar, pemasok, perekrutan sumber daya manusia, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan duit. Tolong dong diberi satu hal saja. Satu hal saja, kasih contoh. Saat saudara itu, anggap diri saudara Pak Nurofik, tanpa sadar, tanpa sengaja, membuat keputusan yang tidak etis. Contohnya ngarang ya saudara, Pak Afif itu orangnya bersih dan baik soalnya. Cerita jeleknya tidak ada. Tapi seandainya dirimu ada di jabatannya Pak Nurofik, yang bertanggung jawab untuk semua urusan terkait duit, baik dengan pemasok, dengan pihak luar, dengan perekrutan tenaga kerja, sebutkan satu saja masalah tidak etis atau keputusan tidak etis yang mungkin saudara buat tanpa sengaja. Dan kira-kira bagaimana saudara bisa mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi. Dikerjakan berkelompok sesuai kebiasaan kita, ditaruh di grup besar. Ya. Oke, saudara, semoga jelas dengan tugasnya. Seandainya saudara itu ada dalam posisi jabatannya Pak Nurofik, apa yang mungkin membuat saudara membuat keputusan yang tidak etis dan mengantisipasinya bagaimana. Oke, saudara, nanti kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di grup WA besar. Ya, dikumpul di situ jawabannya. Sesi Zoom saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore semua, jaga kesehatan ya. Oke. Ya, Pak. Sore, Pak. Sore, yo.